Ustazah, bisa minta tolong ke depan satu sini biar dari belakang nggak kosong banget itu. Ya, oke. Kita mulai ya Ustazah. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Ihda selaku Kepala Sekolah SDIT Permatahati Banjarnegara yang pada kesempatan kali ini mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang ada penyegaran untuk kegiatan guru penggerak. Yang saya hormati pula teman-teman rekan-rekan Ustazah yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Tri Fajriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Permatahati Banjarnegara. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah dan rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk belajar bersama mengenai budaya positif seperti itu. Dan tentu saja ustazah di sini itu sudah, saya yakin itu sudah sangat paham, menjadi ustazah yang hebat itu ya dalam menangani anak-anak untuk membiasakan budaya positif di sekolah. Sebelum dimulai, saya punya pantun dulu. Oke. Silaturahim ke rumah Bu Tini. Cakep. Oke. Diberi sarapan ikan sepat. Cakep. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membuat kita semuanya menjadi bermanfaat. Amin. Oke. Dari judulnya nih ya Bu, budaya positif. Kira-kira kata apa yang terbersit dari kata-kata budaya positif? Baik. Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Ada lagi? Betul. Karakter, betul sekali. Jadi budaya positif itu pembiasaan baik yang nantinya diharapkan menjadi karakter dan membudaya. Tentu saja diharapkan tidak hanya di sekolah, tapi ketika di masyarakat, ketika di rumah, pembiasaan baik itu sudah bisa otomatis dilaksanakan oleh anak-anak semuanya. Dan budaya positif ini tidak hanya diterapkan kepada anak-anak, tapi bagi bunda-bunda gitu ya, yang punya anak kecil maupun anak besar gitu ya, bisa kita terapkan. Nah, gitu seperti itu. Oke, next. Karena kita hadir di sini di ruang belajar ini dan waktu kita terbatas gitu ya, 1 jam ke depan, insya Allah tidak berlama-lama. Tenangkan hati dan pikiran dulu, tarik nafas, hempaskan. Dan kita hadir sepenuhnya, berdamai sejenak dengan semua situasi untuk bisa hadir seutuhnya di ruang belajar. Terus seperti itu. Nah, ada beberapa konsep inti dalam modul budaya positif gitu ya, yang akan kita pelajari bersama-sama. Dari yang pertama ada paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan nih buat ustazah semuanya. Di situ ada sticky note gitu ya. Dari pertanyaan pertama,
menurut Ustadzah semuanya boleh langsung di nomor 1 gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tinggal nulis 1 setuju atau tidak setuju, seperti itu. Langsung dijawab nomor 1 sampai 3. Seperti itu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif gitu ya, seperti menambah hafalan atau membaca, itu bisa meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan, hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan, pendapatnya masing-masing, setuju atau tidak setuju dari nomor 1 sampai 3. Sampling dulu nih, dari Ustadzah Umu, nomor 1 setuju? Setuju. Yang nomor 2? Setuju. Yang nomor 3? Setuju. Alasannya apa kalau nomor 1 setuju? Kalau dihukum dapat mendisiplinkan anak. Kenapa kira-kira? Kok kalau dihukum malah anak-anak udah didisiplin kayak gitu? Karena menimbulkan efek jerah mungkin. Menimbulkan efek jerah. Oke, kita keep dulu jawabannya. Coba Ustadzah Asri. Anak jadi tahu kesalahannya. Oke. Kalau nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif itu bisa meningkatkan disiplin juga. Menurut Ustadzah bagaimana? Setuju? Ada yang jawabannya beda? Setuju. Ini semuanya setuju. Kalau dari Ustadzah Marti tadi nomor 1 setuju atau tidak Ustadzah? Tidak setuju. Why? Kenapa Ustadzah? Ya, kalau saya lebih suka dengan yang apa ya, budaya positif. Nah, artinya dengan hukuman. Oke, bagus, semua Ustadzah sudah hebat. Sip. Ini nanti kita akan tahu jawabannya, apakah pertanyaan nomor 1 sampai 3 ini jawabannya setuju atau tidak setuju, itu seperti itu ya. Oke, next. Nah, nih dari pertama materi intinya itu adalah perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ini menurut ilmuwan dari Amerika sana gitu ya, dari peneliti-peneliti gitu ya, bahwa sebenarnya itu ada kata-kata ilusi. Kalau ilusi itu berarti nyata atau tidak nyata Ustadzah? Tidak, itu ilusi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Berarti sebenarnya itu tidak. Yang kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Contoh membuat rasa bersalah itu seperti ini. Kamu tidak kasihan sama Ustadzah. Ustadzah sudah capek-capek begini loh. Tapi kamu masih belajarnya seperti ini. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu yang sudah kerja dan lain-lain itu seperti itu. Bahwa sebenarnya ilusi ini adalah tidak nyata. Ini tidak benar itu seperti itu. Bahwa kita itu bisa ngontrol murid. Kalau kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh misalnya Ustadzah Mati punya sesuatu yang berharga. Ustadzah Mus berusaha meminta sesuatu yang berharga itu. Kira-kira kalau menurut Ustadzah Marti itu berharga, dengan bujukan, dengan rayuan, mau dikasih nggak sesuatu itu? Tidak. Tidak kan? Tidak dikasih. Apakah Ustadzah Muslimah bisa ngontrol, ngatur, maksa? Walaupun dipaksa tetap tidak mau, kecuali dari keinginan diri sendiri mau memberi. Itu pun terjadi pada anak. Itu seperti itu. Kita tidak punya hak, kita tidak punya kontrol kecuali ada motivasi dalam diri anak itu sendiri. Seperti kita temui setiap hari. Mas sholat ya, ini ya. Yang bisa merubah siapa? Kita hanya membantu, menuntun, itu seperti itu. Dan tugas guru adalah menuntun. Nah, pada paradigma baru ini, pembelajaran itu biasanya itu kalau yang dulu ada yang namanya teacher center. Semuanya berpusat pada guru. Nah, paradigma belajar yang baru ini, khususnya kurikulum 13, melanjutkan lagi kurikulum merdeka, itu sudah berubah. Student center, berpihak kepada murid. Oke, next lanjut. Nah, di sini, perubahan paradigmanya dari teori kontrol menjadi teori pilihan. Kita mencoba dari stimulus responnya, teori kontrolnya, kita sudah tahu semua perilaku anak itu mempunyai tujuan. Contoh, ketika ada anak di kelas kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita tanda petik itu
tidak baik, keluar dari aturan atau seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadi tujuannya. Itu seperti itu. Nah, nanti tujuannya seperti apa? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, tadi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya, materi inti yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif. Bagaimana sih tadi hukuman katanya tidak baik, nanti membuat anak mungkin jera, tapi dalam waktu singkat, sementara. Itu seperti itu. Pemberian hadiah sama juga, hanya bersifat sementara. Itu seperti itu. Nah, makna dari disiplin itu sendiri, disiplin positif, itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi murid agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita hargai. Kalau kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati itu ada di project profil Pancasila. Itu seperti itu, dari berketuhanan, berkeyakinan, yaitu sampai nanti bernalar kritis. Itu seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari disiplin menciptakan anak-anak gitu ya, tidak cuma anak murid tapi anak biologis. Itu seperti itu ya. Jadi yang sudah punya putra putri itu bisa diterapkan, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dirinya sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, berarti berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar karena takut dihukum, ingin dapat penghargaan. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya, kalau yang ingin dicapai kalau bangsa Indonesia 3, profil pelajar Pancasila itu ya, dari berketuhanan, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Lanjut. Oke. Sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nanti di sini kita akan tahu apakah 3 pertanyaan tadi yang Ustazah semuanya sudah jawab, setuju atau tidak setuju, kita lihat benar atau tidak. Ya. Motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal dari luar dan internal dari dalam diri. Eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kamu berangkatnya pagi, tidak terlambat? Aku enggak, biar tidak dihukum. Gitu ya. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kenapa berangkatnya tepat waktu? Biar dapat hadiah. Biar dapat hadiah, biar dapat reward. Itu seperti itu. Motivasi internal untuk menghargai diri sendiri atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Menanamkan pada diri sendiri gitu ya. Muncul, disiplin itu muncul karena menghargai dirinya sendiri. Kenapa Ustazah daftarnya tepat waktu? Mau ada hadiah, mau ada hukuman, ya tetap berangkatnya tepat waktu. Bukan karena dipanggil kepala sekolah, dapat SP dan lain-lain, gimana cara itu ya, itu seperti itu. Nah, ini tadi kalau hukuman bisa mendisiplinkan anak, berarti setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak? Tidak. Karena itu berarti motivasi dari dirinya anak itu belum keluar, itu motivasi eksternal gitu ya. Nah, yang kedua itu ada penghargaan, gitu ya. Bahwa penghargaan itu sama saja seperti hukuman, gitu ya. Meminta, membujuk, nanti kalau ini kamu tenang sama Umi, kamu boleh deh makan mie misalnya, kamu boleh nonton ini, boleh pinjam HP, atau seperti itu ya. Nanti dapat hadiah atau reward ya. Pengaruhnya jangka pendek, bisa juga jangka panjang, tapi tidak berpengaruh selamanya. Itu seperti itu ya, tidak jadi disiplin positif. Penghargaan itu hukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, gitu ya. Penghargaan merusak hubungan. Nanti ketika suatu waktu tidak dikasih hadiah, lah gitu ya, nah gini aku nggak dapat hadiah lagi, atau malah yang nggak pernah dapat hadiah pun malah paling sih itu lagi yang dapat, juga mematikan kreativitas dan lain-lain. Lanjutnya,
dihukum oleh penghargaan lagi nih. Penghargaan itu juga menurunkan kualitas, kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Sebenarnya kan satu, niat itu lillahi ta'ala, itu seperti itu. Ketika ada penghargaan mungkin, kemudian ada apa kan jadi pengen dipuji, pengen takut hukuman, itu bukan karena dirinya sendiri lagi, itu seperti itu. Bukan karena ini urusan saya misalnya sama Allah, ikhlas tidak ikhlas, itu seperti itu ya. Lanjut. Nah, kalau penghargaan nggak boleh, hukuman tidak boleh. Gantinya apa Ustadzah? Memberikan apresiasi. Apakah harus dalam bentuk barang? Tidak. Memberi dukungan secara khusus. Misalnya sedang berdua tadi Ustadzah melihat si A melakukan kebaikan. Ih, hebat, tadi kamu udah membantu ini ya, keren, banget, tingkatkan ya. Beri dukungan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Walaupun dengan verbal atau tingkatkan ya, Ustadzah dukung. Misalnya kayak gitu tuh sudah lebih mengena kepada anak. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ini bisa dilakukan programnya itu 1 hari 1 murid, itu bisa dengan mengajak ngobrol gitu ya. Nanti kita tahu kenapa dia belajarnya seperti ini, kenapa berbuat seperti ini. Nanti kita tahu, oh ternyata di rumah di sini ada sesuatu, itu seperti itu. Beri pengakuan secara konsisten, tidak hanya sekali 2 kali, itu ya. Loh Ustadzah, muridnya 27, 30. Nah, itu bisa kalau kita jadwalkan tadi. Bergantian, itu seperti itu. Fokus pada proses bukan hasilnya. Mungkin pencapaian dari setiap siswa itu berbeda-beda. Ketika si ini sholatnya itu belum bisa tepat waktu, si B sudah tepat waktu. Nah, prosesnya tentu berbeda. Nah, kita memberikan penghargaannya ketika yang belum bisa tepat waktu atau sholat terlambat itu, ih bagus, kamu sudah sholatnya tepat waktu 5 waktu. Besok tingkatkan lagi ya. Jadi sholatnya ketika adzan begini begitu, itu seperti itu. Pun dengan yang sudah oke, tepat waktu iya, ngajinya sukses, itu seperti itu. Tingkatkan, jaga, itu. Lanjut. Ya, jadi kita ganti program penghargaan dan hukuman dengan apresiasi. Hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan. Kalau ustadzahnya, besok kita makan es krim bersama-sama, boleh tidak? Boleh enggak? Boleh. Tapi untuk bersama-sama. Kalau ke personal itu lebih baik dengan apresiasi saja, itu seperti itu ya. Agar meminimalisir motivasi eksternal tadi, takut dihukum, ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian, itu seperti itu. Merdeka itu artinya, ini menurut siapa? Bapakku pendidikan? Iya, KHD, sudah kenal semua. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi, ya memang aku mau, ini karena aku yakin, ini benar. Aku berangkat kasih bukan karena pengen dihukum, pengen dapat hadiah, dapat pujian, karena aku yakin ini yang benar. Itu seperti itu. Nah, di sini kalau hukuman biasanya lebih menyakitkan, merasa dipermalukan, identitasnya gagal sebagai murid, itu seperti itu ya. Menyakiti diri sendiri, paksaan. Ya karena kata ustazah ini harus berangkat seperti ini. Jadi bukan karena dirinya sendiri. Merasa dipaksa, konsep dirinya jadi buruk. Dan seperti biasanya, kalau ada yang melakukan kesalahan, anak-anak akan berusaha menyembunyikan dari ustadzah. Seperti itu, menutupi, benar, biar tidak ketahuan ya. Merasa bersalah. Kadang kalau nanti kita tahu posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di mana. Ketika melihat itu ada anak yang melakukan mungkin keluar dari keyakinan, nanti kita tahu. Bedanya dengan konsekuensi, contoh. Tidak sengaja jatuh, lantainya basah. Kalau sudah seperti ini, apakah kita marah? Apakah marah? Atau kalau dicari konsekuensinya bagaimana Ustazah? Iya, konsekuensinya sesuai. Basah, ya silakan cari lap, dibersihkan, bertanggung jawab. Itu seperti itu. Lanjut. Oke. Nah, perbedaan sudah. Lanjut Ustaz. Oke, keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan, bukan aturan? Kenapa harus keyakinan, kesepakatan atau keyakinan, bukan aturan? Kenapa Ustazah? Kalau keyakinan, tapi anak-anak yakin itu berasal dari
Kesadaran diri sendiri. Oke, kalau peraturan. Betul Ustazah, dari gurunya. Jadi kalau keyakinan kelas ini biasanya kita buat berdasarkan hasil diskusi antara kesepakatan antara murid dan gurunya. Nggak cuma kita asal bikin peraturan, kamu nggak sesuai konsekuensinya atau hukumannya langsung, itu seperti itu. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, jumlahnya hanya sedikit, kata-katanya itu lebih abstrak. Misal, kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dijadikan keyakinan kelas itu apa? Bertanggung jawab. Memakai masker untuk alasan apa? Kesehatan. Mendengarkan ustadz-ustadzah ketika mengajar, disiplin ketika belajar, itu lebih apa namanya? Menghargai, menghormati orang lain, itu seperti itu ya. Lanjut. Nah, tadi ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Untuk mendukung motivasi dari dalam diri anak sendiri. Kita menggali, pengennya itu kelas kita mau seperti apa sih? Keadaan belajar, suasana belajarnya itu mau seperti apa? Jadi kita kumpulkan dulu hasil diskusi, terus kita rangkum menjadi kalimat-kalimat positif yang berupa keyakinan gitu ya. Misalnya, tidak datang terlambat. Kata positifnya, berangkat tepat waktu. Kalau kita ubah keyakinan, disiplin, menghargai orang lain. Nanti ketika ada yang terlambat kan semuanya tidak disiplin. Kemudian ada sesuatu yang kita lakukan harus tertunda dulu, ngurusi yang terlambat dan lain-lain. Itu tidak menghargai orang lain tuh ya. Ini untuk mendukung motivasi yang ada dari dalam diri anak sendiri gitu ya. Gali nilai-nilai keyakinan. Selanjutnya, dalam keyakinan kelas, kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya tadi kesepakatan antara guru dan murid untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, menggerakkan seseorang untuk mengikuti, dibandingkan itu mengikuti peraturan-peraturan yang memang peraturannya begitu gitu ya. Itu kita ganti menjadi keyakinan sekolah. Masih semangat Ustazah? Oke. Seperti biasa. Kalau saya bilang SD itu Permata Hadif soleh dan berprestasi, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi. SD itu Permata Hadif Soleh dan berprestasi, Allahu Akbar. Oke, lanjut, semangat Ustazah. Selanjutnya setelah keyakinan kelas. Coba, tadi ya, ini sudah lanjut aja Ustaz. Lanjut. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahwa setiap apa yang dilakukan oleh anak, dia melakukan sesuatu, apalagi yang sering kita bilang dia itu keluar dari keyakinannya, melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya, yang negatif, pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, di kelasnya Ustazah ada yang suka minta-minta makanan? Ada. Berarti kira-kira apa yang tidak terpenuhi dari dirinya? Makanan, kebutuhan akan makan. Itu seperti itu. Karena dia masih merasa lapar, gitu ya. Jadi minta ke temannya, baik minta baik-baik atau maksa. Itu seperti itu. Kenapa di kelas itu ada yang sukanya mungkin tidur-tiduran, nyolek-nyolek temannya, pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi dan dia berusaha memenuhi dengan jalan yang seperti itu. Lanjut. Nah, apa sih kebutuhan dasar? Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Ini fisiologis banget, fisik banget. Makan, minum, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu ya. Yang bentuknya fisik banget. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, ingin diterima dalam kelompoknya, itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kemarin terjadi pada saya sendiri gitu ya. Ketika saya sibuk di rumah masih pegang laptop gitu, mahnya biasa lempar, lempar ini, tendang itu. Kenapa? Apa yang kamu ingin? Kenapa seperti itu? Aku ingin diperhatikan. Gitu ya. Jadi, oh iya maaf ya, Ustaz. Kami minta maaf sibuk ini. Kalau di rumah jangan kerja, oke, gitu ya. Jadi rasa ingin diterima, ingin disayang, itu seperti itu. Jadi biasanya kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, tangki cintanya tidak terisi gitu ya,
pasti dia akan melakukan sesuatu yang bukan di luar nurul gitu ya. Melakukan sesuatu yang negatif, berbau-bau negatif itu seperti itu. Penguasaan, ini kaitannya dengan harga diri, berprestasi, ingin didengar, dianggap, diakui, diakui sebagai pemimpin di kelas itu biasanya ingin menonjol, ingin terlihat, mencari perhatian, itu seperti itu. Mungkin dalam pelajaran matematika di kelas kita masih ada siswa yang ada yang turu, malas kayak gitu, dan mungkin penguasaan akan pelajaran itu belum terpenuhi karena sudah merasa tidak bisa, akhirnya males, tidur-tiduran atau malah jahil ke temannya. Kebebasan mencoba hal baru, mandiri, memiliki pilihan-pilihan itu ya. Kemudian akan kesenangan bermain. Mungkin kalau yang anak-anak kecil gitu ya, yang di kelas masih lari-lari, berarti kebutuhan mainnya belum penuh gitu ya, pengen main terus, antusias, tertawa dan lain-lain. Lanjut. Nah, lanjut, ini adalah posisi kontrol guru. Tadi penghukum misalnya jatuh, keluar, lari, muteri lapangan 7 kali. Itu adalah posisi penghukum. Pembuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama Ustadzah? Ustadzah udah capek-capek loh. Tolong dong kerjakan tugasnya. Nanti Ustadzah dimarahi oleh kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama orang tuanya kamu? Udah capek-capek kerja, nyekolahin kamu di sini, biayanya tidak sedikit. Kamu belajarnya males-malesan. Tadi pamitnya ke orang tua apa? Itu seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Teman, ayo kerjakan, nanti kita main lagi, gitu ya. Oke bro, sista, gitu ya. Makan dulu ya. Lanjut, pemantau terlambat. Peraturannya apa? Datang tepat waktu, Pak. Sudah jam berapa? Oke, tunggu di luar di kelas selama ini. Itu namanya seperti itu. Sesuai aturan yang ada, konsekuensinya apa? Saklek dilakukan. Itu seperti itu, namanya posisi pemantau. Coba Ustadz-ustadzah ustadzah di sini seringnya berada di posisi yang mana? Pernah semuanya? Pernah semuanya? Iya, jadi teman ya sering gitu ya, apalagi yang guru kelas 6, kelas 5 jadi teman. Pemantau, kamu tahu konsekuensinya apa? Ya sudah, lakukan gitu ya. Pembuat merasa bersalah, pernah juga. Menghukum, pernah juga gitu ya. Dan yang apa ya, kita sebagai guru itu biasanya berada di dua posisi nanti, di pemantau dan manajer. Manajer yang seperti apa? Itu nanti kita masuk ke restitusi. Nah, di sini ketika pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer gitu ya, menghitung, mengukur berdasarkan peraturan. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau membantu ibu, nanti merasa tergantung. Kalau sebagai teman, ketika suatu saat sebagai teman, ustadzahnya atau gurunya itu tidak sesuai apa yang ia inginkan, akan terjadi itu tidak mandiri, merasa tergantung gitu ya, seperti itu. Kalau membuat rasa bersalah, rendah diri. Kalau menghukum, malunya, harga dirinya, apalagi menghukumnya di depan teman-teman. Itu seperti itu. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Apa? Menghukum? Oke. Ayo lakukanlah demi ustadzah. Kamu kan baik, kita kan teman. Siapa yang mau dapat stiker hari ini? Yuk Salih. Siapa yang mau dapat? Manajer. Apa? Ada reward berdasarkan aturan memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Melakukan kesalahan. Kira-kira yang bisa kamu lakukan apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ustadzah heran sama kamu.
Kita lihat jawabannya. Nah, sesuai gitu ya. Dan kadang kalau seperti itu, ada kalanya kita itu merasa bersalah. Ih, tadi aku sudah seperti itu sama anak. Maaf ya. Jadi ketika kita mengajar memang harus benar-benar apa ya? Kalau kita tuntutannya mengajar itu kan menuntun anak, dia bukan menuntut. Kalau kita menuntut anak jadi pintar, anak itu tidak sesuai apa yang kita harapkan, adanya kita kecewa, bisa marah dengan anak. Ih, bocah gitu kan, biasanya gitu. Itu seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, kita berada di posisi dua yang biasa pemantau dan manajer. Pemantau ini posisi mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku-perilaku yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan aturan dan konsekuensi yang sudah kita buat, gitu ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya tadi, jam berapa? Kalau tidak bawa buku, silakan di luar. Tidak bawa Al-Quran, ikut tapi di luar, di depan pintu. Itu seperti itu. Ini berarti lebih posisi pemantau. Kalau manajer, panggil, tadi kenapa? Gitu ya. Tadi kamu berbuat apa? Mendorong murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengembalikan siswa gitu ya ke identitas sukses, tidak merasa bersalah lagi. Itu seperti itu. Nah, pertanyaan Ustazah, kalau yang apa namanya biasanya keluar dari jalur atau berbuat yang negatif itu saja. Sudah kita ajak ngobrol, sudah begini, hukuman, teman, semuanya. Bagaimana Ustazah? Kalau seperti itu? Jorna. Lo kue maning gitu ya. Kita untuk belajar lebih menyelesaikan masalah atau mencari solusi-solusi. Iya, mencari, menuntut kita untuk bisa belajar lagi, gimana caranya bisa itu. Dan yang pasti, yang memiliki hati itu siapa Ustazah? Allah. Kembali lagi dengan jalur langit, doakan, itu seperti itu. Karena yang namanya pendidikan adalah proses. Dan kita sedang berada di taraf SD. Mungkin yang di SD-nya seperti itu ya Ustazah. Ketika SMP, Masya Allah, ketika kesini, wah sudah jadi orang sukses. Itu seperti itu. Doakan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ini hampir di akhir-akhir Ustazah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid supaya memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka, tidak merasa dipermalukan gitu ya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi itu merupakan kolaborasi, mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Membantu murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Apa itu tujuannya? Untuk membentuk karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi ingin dihargai, mendapatkan penghargaan, bukan lagi karena yang taat aturan dan bagaimana? Berasal dari diri sendiri, motivasi internalnya, itu seperti itu. Nah, dari menstabilkan identitas. Kenapa tadi seperti ini? Nah, itu kan ya kita semua adalah manusia biasa. Berbuat salah itu wajar. Ustazah tidak mencari tahu siapa yang salah. Ustazah, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu sudah bersikap baik pada diri kamu sendiri? Gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah juga pernah berbuat salah. Gitu ya. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, tadi balik lagi. Semua tindakan, semua kelakuan pasti karena kebutuhannya. Mungkin dari 5 itu ya. Kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan itu ada yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Kamu tahu kenapa? Menurut kamu disiplin penting apa enggak? Ketika terlambat ya penting. Kenapa?
nanti digali lagi, nanti kita akan tahu, ya. Validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya? Disiplin itu penting apa enggak? Penting. Menghargai orang lain penting. Tadi tindakan kamu sudah mencerminkan itu belum? Belum, Ustazah. Kira-kira kamu punya solusi enggak untuk masalah itu? Oh iya, nanti saya sudah mempraktekkan gitu ya, beberapa contoh gitu ya. Dan ini menstabilkan identitas, membuat anak merasa yang tadinya gagal menjadi ke arah yang lebih positif. Kebutuhan, kita jadi tahu basic need-nya atau kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak itu sehingga melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan gitu ya, dihubungkan dengan keyakinan-keyakinan atau norma-norma yang berlaku ketika berinteraksi. Nah, coba ada seperti ini, Ustazah. Aska tidak sengaja menyenggol botol minum Tania, sehingga botol minum Tania jatuh dan pecah. Tania marah kepada Aska dan tidak mau memaafkan Aska. Kira-kira sebagai gurunya Aska, tindakan restitusi apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi Tania? Tidak marah lagi, menyadari marah ke orang lain yang berlama karena ketidaksengajaan itu bagaimana? Coba Ustazah, Leli atau siapa silakan maju jadi gurunya, ya. Siapa yang jadi muridnya? Ya, Ustazah Marti mau jadi muridnya? Saru. Ustazah Rita coba. Oh, muridnya, oke. Saya jadi gurunya gitu ya. Coba silakan Ustazah, gitu ya. Oke. Tadi Aska tidak sengaja menyenggol. Ini Tania ya, ini Aska marah. Itu tindakannya marah. Tania, Ustazah dengar tadi Aska menangis karena kamu marahin. Apa itu betul? Iya, soalnya dia botol minum aku, itu kan botol dikasih ibu. Oke. Tindakan kamu tadi untuk marah karena botolnya sudah jatuh, tumpah, pecah kayak gitu, itu merupakan kebutuhan kamu. Iya, marah, tapi Ustazah hargai kamu tidak melakukan hal yang lebih lagi, memukul atau mencaci maki, itu seperti itu ya. Tindakan kamu itu sudah sesuai, kamu itu marah karena kesal. Tadi kenapa Aska menjatuhkan botol kamu sampai pecah? Kira-kira sengaja atau tidak tadi katanya? Aska sih nggak sengaja. Terus Aska melakukan apa? Aska sih minta maaf, tapi aku kesal soalnya botolnya sampai pecah. Apakah Aska sudah menawarkan kalau mau mengganti botolnya atau bagaimana? Aska tadi belum menawarkan, cuma minta maaf, Us. Oke, kira-kira tadi kan karena Aska itu kan tidak sengaja. Menurut kamu kalau sudah minta maaf, kamu masih tetap marah, itu benar atau tidak? Tidak benar. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau Aska mengganti, mungkin aku nggak marah lagi, Us. Oke, berarti nanti kita temui Aska dan meminta pertanggungjawaban seperti itu. Oke, berarti tadi Tania sudah tahu kalau tadi marah ke teman boleh apa tidak? Enggak. Berarti nanti saling memaafkan ya. Iya. Oke, nanti ketemu sama Aska dan kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, itu ya. Coba yang video Ustazah. Oke, yang Ustaz. Ini nanti dulu seperti akhir-akhir ini. Bentar. Yang video. Ya itu betul. Diklik. Nah ini ketika Rauf memang seperti itu Ustazah ya. Tiap hari tidur di kelas. Jadi memvalidasi tindakan yang salah apa iya benar gitu ya. Menurut kamu nih coba dilihat sudah berapa kali kamu ngantuk kita pelajaran kali ini. Mungkin lebih dari 3 kali. Oh gitu. Menurut kamu ketika tertidur sedang majelis pagi atau sedang belajar itu
suatu kesalahan bukan? Iya. Oke, baiklah Bu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Setuju? Setuju. Oke, Rauf, sekarang kita cari solusi bersama ya. Rauf sering tertidur ketika saat majelis pagi, saat pelajaran. Pasti ada alasannya. Saya ceritakan. Saya sering mengantuk dan yang karena sering begadang dengan HP. Jadi kurang tidur. Oke, kamu ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama loh. Oke, kalau tidur saat kegiatan belajar sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati orang lain. Oh iya, menurut kamu menghormati orang lain itu penting tidak untuk kamu? Oke, memang penting agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan lancar. Teman-teman juga tidak terganggu untuk mendapat ilmu dan pengalaman baru. Tidak saya menyesal dan mohon maaf sudah sering berdiri satu sekali. Oke, saya senang kamu menyadari kesalahan dan mau minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak mengantuk dan tertidur lagi saat kegiatan majelis pagi atau pelajaran lain? Saya akan menjadi lebih awal dan membatasi waktu dan HP agar waktu yang salah di belajar. Oke, baik Raul, kamu sudah menemukan solusinya. Tapi saudara akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu bisa tidur lebih awal dan bermain HP sesuai aturan di rumah. Sekarang kamu boleh istirahat ya. Masuk. Sama-sama. Pause. Oke. Dari video tadi itu ya, itu kan sudah melakukan restitusi, validasi kebutuhan, kemudian tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu sudah sering terjadi gitu ya. Dan itu memang kasusnya benar, tapi ketika memang kita butuh untuk dokumentasi itu memang kadang jadi artis itu tidak mudah ya Ustazah. Itu seperti itu ya. Jadi harus gimana itu ya disiapkan. Tapi ketika menghadapi yang seperti itu, kalau kita itu dengan menghukum, apakah perilaku itu akan berubah? Tidak, itu seperti itu. Jadi kalau restitusi itu sebenarnya mirip-mirip seperti BK apa ya Us? Iya, kita berusaha mencari, menggali sebenarnya apa sih, kenapa bisa seperti itu, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sampai seperti itu. Kemudian bareng-bareng mencari solusi. Kita sebagai guru itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang menemukan solusi siapa? Muridnya, bukan dari kita. Itu seperti itu. Dan kalau seperti itu lebih mengena kepada murid. Itu lanjut ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, di sini cangkirnya. Disiplin positif ini rangkuman dari semuanya. Kita sudah berada di akhir gitu ya. Bahwa disiplin positif tadi di awal menurut siapa itu? Nah, William Glasser gitu ya. Kalau yang sering buka PMM itu pasti sering, entah itu Diane Gosen, William Glasser itu seperti teori kontrol, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Gitu ya. Dengan kontrol diri yang baik, kita bisa menggali potensi. Tujuannya tercapai, gitu ya, menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Gitu ya. Bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya tadi, bagaimana? 5 kebutuhan dasar manusia, basic need-nya, itu seperti itu. Dengan disiplin positif bisa menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai-nilai kebajikan itu kita breakdown, kita turunkan di keyakinan-keyakinan di kelas masing-masing. Dan tentunya keyakinan kelas itu pasti ada perbedaan, disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Dan ketika ada terjadi permasalahan, dan kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan yang namanya restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Berdasarkan saya tahu kebutuhannya apa, tindakannya yang salah apa, cari solusi seperti itu dengan mengajukan pertanyaan. Dari sini Ustazah, satu kata yang paling mengena
Dari awal tadi disiplin positif sampai ke restitusi. Ustazah, keyakinan kelas. Di kelasnya Ustazah Muslimah sudah menerapkan? Belum. Oke, berarti kira-kira punya gambaran apa tentang keyakinan kelas? Ingin menerapkan di kelas. Oke. Ustazah yang lain? Satu kata atau boleh kalimat? Oh, kalimat boleh. Kalimat boleh panjang. Oh, enggak panjang. Iya. Guru sebagai penuntun bukan penuntut. Yes, guru itu tugasnya adalah menuntun, bukan menuntut. Itu seperti itu. Kalau kita menuntut, capek sendiri, isinya marah-marah. Keikhlasan kita itu akan hilang. Lanjut gitu ya. Dan ini siapa ya? Mbah Maimun itu sudah berpesan kepada kita sebagai guru gitu ya. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika murid-murid melihat murid-murid yang menjengkelkan, kadang hati kita sedang teruji kesabarannya. Namun hadirkan gambaran bahwa di antara satu dari tangan-tangan mereka yang akan menggandeng kita menuju surga. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, menjadi guru yang ikhlas, bergerak dengan tegas, wujudkan generasi unggul berkualitas. SDIT Permata Hati. Soleh dan berprestasi. Allah. Oke, terima kasih untuk kehadiran Ustazah semuanya. Oke, terima kasih. Silahkan Ustazah, boleh menuju kelasnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah saya belajar hal baru tentang ilusi kontrol. Jadi seorang guru itu tidak bisa mengontrol muridnya, tapi hanya bisa mengajak ya untuk menuntun murid untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Nama saya Ustazah Muslimah. Dari penyampaian paparan yang tadi disampaikan oleh Ustazah Fajri, alhamdulillah menambah pengetahuan saya tentang disiplin positif, dan mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa menerapkan pemahaman yang baru saya dapatkan di kelas saya untuk menjadikan pembelajaran di kelas saya nanti lebih bermakna lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masih semangat? Oke, masih ingat dengan Hai Mr. Funky. Hai Mr. Funky, wanna to say. Suara tembakan. Suara tembakan. Suara basokak. Suara basokak. Oke. A. E. O. Apalagi ya? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Silent please. Shh. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Ustazah, kenapa kesepakatan? Bukan aturan sekolah, bukan aturan kelas. Kenapa? Kalau aturan sekolah, aturan kelas, yang buat siapa? Kepala sekolah atau ustazah sendiri gitu ya. Dan kalian harus mematuhi. Kenapa keyakinan kelas? Ini kita buat bersama-sama agar kegiatan belajar kita semakin nyaman, semakin baik, kondusif gitu ya. Ilmunya dapat, funnya juga dapat. Yang pertama, pengen kondisi kelas yang seperti apa? Catat. Silakan ditulis di sticky note-nya masing-masing. Ada yang belum dapat sticky note? Aku sebentar, Ustazah ambilkan, siapkan alat tulisnya. Oke, nggak apa-apa. Ada, ya tinggal ambil ya.
Ya. Yang pertama, kondisi kelas seperti apa yang kalian inginkan? Silakan ditulis kondisi kelas itu suasana kelas ya, mungkin dari kebersihan, tempat duduk dan lain-lain. Tuh ya. Itu nomor 1, dijawab. Yuk, sudah? Masih berpikir? Pengen kelasnya seperti apa? Oh, dia tulis aman, damai. Pengen kelasnya berantakan gitu ya. Silakan. Emang boleh? Itu emang boleh. Silakan ditulis kelasnya pengen yang seperti apa. Sudah? Oke, yang nomor 2. Ya, nanti dikasih nama terakhirnya ya, pas di akhir. Ada 5 pertanyaan soalnya. Pengen teman-teman seperti apa di kelas ini yang mendukung kalian buat belajar? Ya silakan. Pengen teman yang apa? Sukanya jahil, sukanya bully, sukanya ini. Emang boleh? Silakan coba pengen teman-teman yang seperti apa? Tuh ya. Yang mendukung kalian untuk belajar. Udah? Sebentar. Kemarin Ustazah sudah menanyakan goal kalian di kelas 6. Tujuannya di kelas 6. Pengennya di kelas 6 bagaimana? Mendapatkan nilai yang bagus. Lanjut. Lulus EPTAK. Lulus EPTAK, lulus kelas 6 dengan nilai yang bagus, apa biasa aja? Hafalannya bagaimana? 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz. Ingin mendapatkan kesuksesan, 1, harus menerapkan adab terhadap ilmu dan gurunya, gitu ya. Ini salah satu cara kita agar mendapatkan kondisi kelas agar cita-cita kalian bisa tercapai. Sudah nomor 2 ya. Ya. Yang ketiga, pembelajaran yang bagaimana? Aku ingin belajarnya dengerin terus, bikin-bikin, atau praktek-praktek, atau yang ada apanya gitu. Pengen belajar yang seperti apa? Ya. Dan tentunya agar belajar kita prosesnya disiplin, tepat waktu, harus ada apa? Harus ada ketika berangkat, harus ada jam, menaati aturan. Aturan seperti apa yang kalian inginkan? Ya, nomor 4. Aturan, maksudnya kayak dari aturan-aturan nanti kita buat jadi keyakinan kelas. Jadi semuanya menaati dan itu berdasarkan kesepakatan kita bersama kayak gitu. Pengennya ketika berangkat sekolah bagaimana, ketika ada yang terlambat bagaimana, gitu loh. Ya. Ya. Masuk kelasnya, masuk sekolahnya seperti apa, seragamnya bagaimana. Siapa tahu di ACC sama sekolah tuh seragamnya nggak merah putih, tapi hitam orange, hitam putih film. Kenapa? Pertanyaan terakhir. Datang ke sekolahnya bagaimana? Ya. Apa namanya? Suasana kelas tadi sudah, suasana belajar sudah, teman sudah. Sekarang pengen ustadzah yang guru yang seperti apa yang kalian inginkan? Ya, tulis aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Pengen ustadz-ustadzah atau guru yang seperti apa yang bisa membuat kalian itu mencapai apa yang kalian cita-citakan belajarnya kayak gitu? Gurunya yang galak, aku dimarahin terus biar aku bisa disiplin, gitu.
Kalau sudah, silakan yang putra ditempel di sebelah. Nggak usah apa-apa, ya. Silakan ditempel yang rapi. Ke kanan, tambah ke bawahnya, ke bawahnya. Coba ditempel di papan tulis, ya. Yuk, ayo. Ya, silakan di sebelah sini. Nanti yang putri di sebelah sini ya. Yuk. Ya, oke. Izan tinggi sekali, Zan. Nanti teman, jangan tinggi-tinggi. Nanti itu apa namanya susah dibaca. No, 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 no. Tidak apa-apa. Ya. Silakan yang putri bisa ditempel di sebelah sini, yuk segera. Ya, di situ aja. Loh, tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. Yang dapat 4, dapat 3 nggak apa-apa, ditulis aja nggak apa-apa. Yuk. Ya, dapat 3, dapat 4, itu keinginan kalian. Asik tapi tegas, bersih. Dapat kelewatan us. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Ustazah bacakan sekilas ya. Ini tidak ada namanya. Kita lihat. Kelasnya pengen bersih dan nyaman dengan teman yang baik dan asik. Pengen belajarannya itu nggak cuma dengerin Ustazah ngomong, tapi yang praktek-praktek bikin-bikin tuh ya. Berangkatnya tepat waktu. Pengen Ustazah atau guru yang asik tapi tegas. Saatnya bersenang-senang, iya. Kalau melakukan kesalahan sesuai aturannya, konsekuensinya gitu ya, tegas. Lanjut. Ini kebanyakan pengen kelasnya temannya asik-asik. Teman yang bisa diajak kerjasama, tuh ya. Tidak saling mengejek, berarti no bully. Oke. Artinya apa? 1. Ya, dari ini kita ambil kelasnya bersih, ya. Belajarnya asik, guru asik dan tegas, tuh ya. Asik, baik, no, tidak ada pembulian, tidak ada yang mengejek teman, no bully, tidak saling mengejek. Kelas bersih, asik, tidak jahil, gitu ya. Ada yang sukanya terus mendengarkan. Ini sukanya pas pelajaran bikin-bikin, tidak usil temannya. Oke, pengennya lulus EPTA, lulus kena kelas 6, gurunya asik dan baik. Ini gurunya asik. Yang cewek-cewek sukanya kelasnya bersih. Oke, kelasnya bersih, nyaman, kondisi kelas bersih, aman, tidak pernah bertengkar, no bullying gitu ya. Bersih. Oke. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, 1, kondisi kelasnya bagaimana? Bersih, aman, damai, tentram. Berarti apa? Saling menjaga kebersihan, saling menjaga kebersihan. Belajarnya asik, berarti gimana? Belajar dengan setuju. Oh, belajar dengan setuju. Gurunya asik. Ini saling apa berarti? Ketika belajar dari tidak mengejek ya, tidak mengejek, saling menghargai, itu ya, menghargai. Ada yang suka dibully? Nggak ada. Saling menghargai. Gurunya asik tapi tegas, berarti harus sama-sama saling menghormati, saling menghormati.
gitu ya. Tahu waktunya belajar, kita belajar, waktunya main, boleh main. Kalau ada sesuatu terjadi ketika ustadzah sedang bicara, ada yang tidak menghargai, berarti siap menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa, Tar? Push up enggak. Berarti suruh mendengarkan, telinganya dibuka gitu ya. Belajar dengan asik. Berarti saling sportif, disiplin itu dalam belajarnya ya. Saling membutuhkan, pokoknya membutuhkan. Belajarnya asik. Bertanggung jawab, gitu ya. Bertanggung jawab. Ini harus kita sepakati. Ini keinginan kalian dan keinginannya ustadzah juga. Kita sepakati. Coba menjaga kebersihan dengan piket. Kalau tidak, ada yang mangkir, ada yang tidak mengerjakan piket, apa yang dilakukan? Konsekuensinya apa? Piket seminggu? Sepakat? Oke, itu ya. Menjaga kebersihan selama proses pembelajaran, tidak hanya di kelas, tapi di lingkungan sekolah. Bertanggung jawab, biar asik semuanya. Ketika belajar ya belajar, ketika boleh main ya main. Tanggung jawab, kembalikan barang ke tempatnya, pinjam harus izin dulu gitu ya. Guru yang asik dan tegas, artinya kita sama-sama saling menghormati. Nggak ngecek, no bully, berarti saling menghargai. Kemarin kita sudah sepakat kalau ada yang ngecek-ngecek lagi pakai nama orang tua, video call langsung siapa? Oh iya. Iya, biar minta maaf langsung ke orang tuanya. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Kalau saya bilang SD itu Permatahati. Oke, SD itu Permatahati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan siang yuk.